Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat, ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi amal ibadah yang Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu pernah sesekali bersedih, merundukkan wajahnya saat Allah turunkan beberapa ayat Al-Quranul Karim, yaitu tepat di bulan Rajab di tahun kedua Hijrah. Turun Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Tapi Rasulullah SAW dalam keadaan sedih. Pertanyaannya, apa yang membuat Rasulullah sedih? Padahal surah ini turun memberi kabar kriteria penghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi levelnya dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan surga Firdaus, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang membuat Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedih adalah karena di antara kriteria ahli surga Firdaus ada orang-orang yang membayar zakat dan ada pemimpin atau penguasa yang amanah. Dalam hal ini kita sebut saja pejabat yang amanah. Kenapa Rasulullah harus bersedih mendengar kriteria ini? Ternyata Rasulullah memikirkan umatnya. Tidak semua umatnya menjadi orang-orang yang membayar zakat atau muzaki, karena ada umatnya yang hanya menjadi mustahik, yaitu penerima zakat. Dan tidak semua umatnya menjadi seorang pejabat. Itulah yang membuat Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersedih. Bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam surga Firdaus kalau tidak sempurna kriteria daripada yang Allah inginkan? Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah karena cintanya kepada umatnya yang sangat luar biasa. Rasulullah minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kesempatan, kenikmatan kepada umatku agar bisa melihat wajahmu walaupun bukan selevel surga Firdaus. Subhanallah. Rasulullah begitu mencintai kita, meminta agar Allah memberikan satu surga yang mana surga ini bisa melihat wajah Allah walaupun surga ini tidak selevel surga Firdaus. Dan Allah kabulkan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Allah menurunkan syariat puasa di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, apakah hadiah surga dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana surga itu bisa melihat wajah Allah? Ternyata dijawab di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut namanya pintu ar-rayyan. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, ternyata ada surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa surganya? Surganya disebut dengan Ar-Rayyan. Apa hebatnya surga Ar-Rayyan? Subhanallah. Surga ini, siapapun yang masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka dari pintunya saja orang ini tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Karena ketika di dunia orang-orang ini tunduk dan patuh kepada Allah dalam keadaan menjaga haus dan laparnya. Subhanallah.
Ya, dia rela untuk berpanjang-panjang dalam kehausan dan kedahagaan, maka Allah balas dengan surga yang sangat indah, surga Ar-Rayyan, yang mana penghuninya tidak pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Itulah yang Allah berikan kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan kedua, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti mendapatkan surga Ar-Rayyan? Maka jawabannya adalah tergantung apakah puasanya memenuhi standar yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasanya tidak sesuai yang Allah inginkan, maka mustahil akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Memang apa yang diinginkan Allah dalam kita berpuasa? Yang Allah inginkan adalah puasalah Anda dengan iman dan ihtisaban. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa di siang hari pastinya dengan iman dan ihtisaban, Allah ampuni segala kesalahan yang telah lalu. Dari sejak balighah Allah ampuni kesalahannya. Subhanallah. Ini unik. Hadis ini menunjukkan bahwa ada orang yang Allah ampuni kesalahannya tanpa capek-capek bertaubat. Lihat, tidak ada kalimat istighfar dalam hadis ini. Allah tidak mengatakan, atau mohon maaf, Rasulullah tidak mengatakan siapa yang puasa di siang hari dengan iman, dengan ihtisab, dengan istighfar, Allah ampuni kesalahan. Tapi hanya dengan dua kata, iman, ihtisaban. Iman, ihtisaban. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, apa itu iman? Apa itu ihtisaban? Apa itu iman? Apa itu ihtisaban? Iman, para ulama mengatakan puasa dengan iman adalah puasa dengan akhlak. Dengan akhlak. Karena tertinggi iman seseorang adalah akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Sempurnanya seorang mukmin atau sempurnanya daripada iman seorang mukmin adalah ketika baik akhlaknya. Maka kalau kita puasa di bulan Ramadan ini ingin seperti puasa yang Allah inginkan dan meraih surga Ar-Rayyan, maka jawabannya adalah puasalah dengan iman, yaitu puasa dengan akhlak. Jaga akhlak kita ketika puasa. Lidah atau lisan perlu jaga akhlaknya. Jangan berkata-kata yang dusta. Jangan berkata-kata yang mencela orang lain. Jangan berkata-kata yang sifatnya adalah ghibah kepada orang lain. Itulah lisan yang berakhlak. Telinga yang berakhlak. Tidak mendengar sesuatu yang buruk, tidak mendengar gunjingan, tidak mendengar celaan. Yang didengar hanyalah yang baik-baik. Mata ini puasa dengan akhlak, yaitu memandang yang baik-baik. Jangan memandang yang bukan mahram, jangan memandang yang menghasilkan maksiat. Tangan melakukan yang baik-baik. Itulah puasa dengan akhlak, bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan seluruh panca indera kita untuk senantiasa taqarrub dan taat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena naudzubillah ada orang-orang yang puasa, dia menahan haus, dia menahan lapar, tapi ternyata tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Naudzubillah. Bukankah itu kerugian? Bukankah itu kesengsaraan? Bukankah itu kecelakaan? Kita berpuasa, menahan haus, menahan lapar, tapi tidak mendapat apapun kecuali hanya haus dan lapar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka Rasulullah sudah membuktikan cintanya kepada kita dengan meminta kepada Allah agar diberikan surga, yang mana surga itu bisa melihat wajah Allah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, sehingga Allah bukakan bagi kita pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, dan kita bisa melihat kenikmatan yang luar biasa, tidak ada tandingannya, yaitu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak selevel surga Firdaus. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan puasa yang bisa mengantarkan kita ke surga, karena ternyata lapar dan dahaga bisa berbuah surga. Surga apa? Ar-Rayyan namanya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita dan Allah jadikan kita
para penghuni surga Ar-Rayyan. Ya, lebih hebat lagi, Allah jadikan kita penghuni surga Firdaus. Syukran lakum ala husni istimaikum. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Saya Taufik Al-Miftah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.